Hari ini PKS mengadakan acara halal bihalal dalam rangka juga ulang tahun PKS yang ke-22 tahun. Angka 22 tentu ditarik dari pendirian PKS tahun 2002 dan bukan pendirian PK Partai Keadilan tahun 1999. Sejak PKS pecah dan berdirinya Partai Gelora, PKS kiranya mulai meremajakan sejarahnya sendiri dengan berulang tahun 2002 dan bukan tahun 1999. PKS ingin meremajakan sejarahnya sendiri agar tak banyak betul yang terlibat. Tapi menghapus jejak sejarah Anies Mata dan Fahri Hamzah di PKS tentu tidak mudah. Generasi mendatang pastilah menggali sejarahnya sendiri dengan caranya pula. Kalau acara halal bihalal hari ini dihadiri oleh Prabowo, maka dapat dipastikan PKS akan diajak bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Absi mengatakan akan menggelar karpet merah buat Prabowo kalau hadir hari ini. Tapi kalau tidak hadir, maka dapat dipastikan juga PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Berkali-kali jubir PKS mengatakan akan siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Ini ditentukan oleh rapat Majelis Syuro PKS yang akan digelar PKS nantinya. Apakah benar rapat Majelis Syuro yang menentukan atau justru pihak lain, yakni Prabowo itu sendiri, diajak atau tidakkah PKS seperti Nasdem dan PKB? Hubungan Prabowo dan PKS sebetulnya menarik. Dua kali menjadi pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 dan mengalami kekalahan. Tapi saat tak didukung PKS pada Pilpres 2024 ini justru Prabowo menang, bahkan menang telak. Apakah PKS yang menjadi penyebab kemenangan saat ini dan PKS pula yang menjadi penyebab kekalahan dulunya? Entahlah. Tapi kabarnya bukan Prabowo yang tak meminta dukungan pada Pilpres 2024 ini, melainkan PKS sendirilah yang menolak karena akan mendukung Anies Baswedan dengan alasan pilihan umat. Alasan pilihan umat inilah yang kabarnya menjadi tanda tanya Prabowo. Apakah dia tak lagi dianggap sebagai umat setelah dua kali didukung secara berturut-turut dengan alasan pilihan umat juga. Jadi PKS siap berada di dalam atau di luar pemerintahan bukan karena PKS sebagai penentu, melainkan karena PKS sudah tahu akan berada di luar pemerintahan karena saking dekatnya dengan Prabowo, maka tahu persis kira-kira langkah politik apa yang akan diambil oleh Prabowo terhadap PKS. Tapi apapun masih bisa terjadi karena politik pasca Pilpres masih sangat dinamis.